Halo Pak Agung Indrawan, perkenalkan nama saya Stanley Farauri dengan NIM 230100121. Saya dari kelas L. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil implementasi program GUI menggunakan Java Swing dan juga exception handling sesuai dengan modul 11 hingga 15 yang kita sudah pelajari di kelas. Langsung saja saya akan tunjukkan dan tampilan form dan fitur-fitur utama. Oke, di sini saya sekarang akan menjelaskan tampilan GUI dari program saya. Nah, program yang saya buat ini merupakan data buku untuk menginput buku agar bisa masuk ke dalam database yaitu perpustakaan. Nah, di sini saya akan menunjukkan yaitu layout di sini yaitu yang pertama saya menggunakan JLabel untuk memperlihatkan seperti data buku, judul, penulis, penerbit, dan juga tahun terbit. Lalu saya juga menggunakan JText field di sini agar pengguna atau user bisa menginput sesuai dengan hal yang diminta. Di judul, dia input judul di sini karena ini yang akan masuk ke dalam database. Ini JText field. Lalu saya menggunakan JButton di sini untuk tambah, reset, update, dan juga delete. Hingga ketika tombol-tombol ini diklik, dia akan menimbulkan reaksi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti tambah, menambah data ke dalam database, update, mengupdate, delete, menghapus data dari database. Oke, lanjut ada JTable di sini. JTable untuk memperlihatkan atau menampilkan daftar buku-buku yang sudah ada di database. Nah, untuk menyusun posisi ini saya menggunakan absolute layout. Nah, absolute layout di sini maksudnya agar saya bisa mengatur secara manual langsung di GUI sini. Tapi kelemahan dari absolute layout ini dia tidak fleksibel jika eh, tampilan layar digunakan secara responsif. Nah, saya menggunakan di sini yaitu absolute layout di sini. Nah, di mana posisi dan ukuran komponen saya atur secara manual melalui antarmuka di GUI Builder ini. Di sini kontrol penuh dipegang sama saya, tapi kurang fleksibel kalau window-nya berubah-ubah atau ketika diinginkan untuk menjalankan program yang responsif. Oke, sebelum kita masuk ke fitur program saya yaitu CRUD, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu struktur database yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan phpMyAdmin. Nah, di sini ada data eh, database saya berikan nama yaitu perpustakaan. Mohon maaf, XAMPP-nya belum nyala. Oke, ini dia. Database menggunakan yaitu database perpustakaan. Ini saya menggunakan satu tabel yaitu tabel buku. Nah, tabel buku di sini. Nah, struktur dari tabel buku ini ada ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan juga create date. Oke, ini struktur database saya. Nah, untuk koneksi yang saya gunakan, nah, ini saya menggunakan di sini koneksi.java untuk menghubungkan antara database dan juga Java saya. Saya menggunakan konektor yaitu MySQL connector.jar. Nah, di sini saya menghubungkan antara database dan juga program saya. Ini ini untuk membuat koneksi ke database menggunakan driver manajernya. Nah, di sini juga ada exception handling untuk jika koneksi database gagal, dia akan muncul exception and handling ini. Oke, kita coba kita matikan MySQL-nya. Lalu kita coba di sini ya. Nah, koneksi database gagal.
Koneksi database gagal. Jadi kalau dia gagal akan muncul exception handling yaitu koneksi database gagal. Oke, itu dulu untuk berkaitan dengan database. Kita lanjut ke create. Oke, sekarang saya akan menjelaskan fitur tambah data yang terdapat di program saya. Nah, di sini codingannya berada di private void button tambah action perform. Nah, di sini yang pertama yaitu ngevalidasi tahun terbit harus berupa angka. Nah, kalau tahun terbit itu bukan berupa angka atau integer, maka akan muncul pesan seperti ini. Tahun terbit harus berupa angka, input error. Nah, di sini nanti kita akan coba. Nah, di sini merupakan codingan untuk menginjek inputan data ke dalam database. Ini dia. Insert into buku, yaitu ke tabel buku. Nah, di sini exception handling juga jika penyimpanan data berhasil akan muncul penyimpanan data berhasil. Jika penyimpanan data gagal akan muncul penyimpanan data gagal atau error. Kita langsung coba saja programnya. Nah, nah, ini dia program dari data bukunya. Nah, coba kita masukkan judul. Dulu Sangkuriang. Penulisnya Alibaba misalkan. Terbit Api. Tahun terbit. Nah, kalau misalkan kita tahun terbitnya itu kita masukkan huruf seperti ini, maka ketika menambah akan muncul seperti ini. Tahun terbit harus berupa angka. Nah, tapi kalau kita ubah jadi tahun, maka dia akan langsung bertambah di sini. Penyimpanan data berhasil. Nah, dia masuk ke sini. Sangkuriang Alibaba Api 2004. Nah, tanggal di sini sudah otomatis. Itu dia berupa tambah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan dua fitur pentingnya yaitu tombol update dan juga delete. Nah, yang pertama yaitu fitur update di sini. Nah, fitur update di sini. Nah, fitur update di sini digunakan untuk mengubah data buku yang sudah tersimpan. User harus memiliki satu buku dari tabel yang ada di sini, baru bisa mengupdate data atau mengedit data yang ada di database. Nah, oke, kita masuk ke codingannya. Nah, di sini yang pertama yaitu jika user belum memilih data, maka akan muncul pesan pilih data di tabel yang ingin diupdate. Nah, lanjut di sini query untuk mengupdate tabel buku. Nah, di mana yang dilihat yaitu where ID underscore buku. Jadi berdasarkan ID underscore buku. Baru bisa mengubah yaitu judul, penulis, penerbit, dan juga tahun terbit. Untuk informasi, TF underscore judul ini maksudnya yaitu nama variabel yang saya gunakan di desain sini. Nah, jadi ini saya eh, pakai TF underscore judul, TF underscore penulis, TF underscore penerbit, dan ini TF underscore tahun terbit. Nah, setelah itu maka akan muncul J option 10 yaitu data berhasil diubah. Akan muncul pesan data berhasil diubah. Jika gagal maka akan muncul perubahan data gagal dan juga message kenapa data bisa perubahan datanya itu gagal. Kita langsung saja kita coba. Nah,
Ini dia. Kita langsung coba kita edit yang tadi kita insert yaitu Sangkuriang. Nah, kalau misalkan kita nggak ada milih sama sekali nih, sebentar, kita ulang lagi. Nah, misalkan nih kita nggak ada milih sama sekali nih. Lanjut kita update. Nah, maka akan muncul seperti yang tadi saya katakan, yaitu pilih data di tabel yang ingin diupdate. Nah, jadi kita pilih salah satu contoh Sangkuriang yang tadi kita tambahin. Kita ubah judulnya jadi API. Penulisnya friendly. Penerbitnya Alvaro. Yang terbitnya kita ganti jadi 2025. Kita update di sini, maka akan muncul pesan data berhasil diubah dan kita lihat di sini yang nomor 6 yaitu API Stanley Alvaro 2020. Nah, di sini berdasarkan data yang kita klik. Nah, itu untuk data update. Lanjut kita masuk ke delete. Nah, delete di sini yang pertama yaitu mengkonfirmasi. Kalau kita yang pertama yaitu mengkonfirmasi data yang kita klik akan muncul pesan yakin ingin menghapus data ini. Itu dia. Ya akan muncul konfirmasi hapus. Kalau kita pencet yes, maka dia akan menghapus. Nih, jika kita mencet yes option, maka dia akan mengambil ID dari tabel yang kita pilih atau dari buku yang kita pilih, maka dia akan menghapus. Kalau misalkan tidak ada yang kita pilih null, maka akan muncul pesan pilih data di tabel yang ingin dihapus. Nah, di sini query SQL-nya delete from buku where ID underscore buku. Jadi dia akan menghapus dari tabel buku di mana yang dilihat yaitu ID underscore buku. Di sini untuk koneksinya dan untuk menjalankan query-nya. Lalu di sini akan muncul G option pen pesan show message dialog akan muncul pesan data berhasil dihapus jika berhasil dihapus. Jika gagal maka akan muncul pesan penghapusan data gagal. Oke, kita langsung coba saja. Nah, di sini misalkan nih kita pilih, kita nggak ada milih nih. Lanjut kita delete. Yakin ingin menghapus data ini? Yes. Nah, pilih data di tabel yang ingin dihapus. Kita pilih salah satu misalkan yang di sini. Kita delete. Yakin ingin ingat ini ID bukunya yang nomor 2. Yakin ingin menghapus data ini. Kita pilih yes. Data berhasil dihapus yang nomor 2 hilang. Jadi itu delete juga berhasil. Nah, kalau penasaran apa fungsi tombol reset ini untuk memudahkan pengguna agar jika ingin mereset hal yang di sini. Jadi tidak mempengaruhi yang di sini. Itu dia. Oke, itu aja untuk update dan juga delete. Nah, setelah proses selesai, maka tabel akan diperbarui dan form akan dikosongkan. Oh ya, dan juga untuk di bagian codingan sini, yaitu load tabel dan juga clear form, ini maksudnya load tabel itu agar ketika kita berhasil mengubah atau kita mengkonfirmasi pilihan kita, contoh ini yaitu delete, dia akan memuat ulang tabel yang ada di sini, di desain ini. Dia akan memuat ulang dan mengambil data terbaru dari database. Lalu clear form ini untuk mengclear, sorry sebentar, untuk mengclear hal yang ada di sini. Jadi seperti yang kita tadi, seperti tombol reset, dia langsung ke reset yang ada di sini. Oke, itu aja untuk fitur-fitur yang ada yaitu create, read, update, dan juga delete. Nah, read udah tadi ya yang muncul di tabel di sini, yang ada di sini. Ini dia, ini read. Oke, itu saja.
yang untuk CRUD. Kita lanjut ke analisis. Oke, kita masuk ke dalam analisis kita yang pertama, yaitu pertanyaan yang pertama. Apakah komponen yang disediakan Java Swing sudah mencukupi untuk membuat program GUI berbasis Java? Nah, menurut saya, eh, Java Swing yang ada di sini itu sudah sangat mencukupi untuk membuat program GUI berbasis Java. Nah, seperti contoh, saya menggunakan JLabel di sini untuk melabeli hal-hal yang ada di sini, lalu saya menggunakan J text fields di sini untuk membuat suatu input sini, membuat input agar bisa digunakan oleh user. Lalu saya menggunakan J button di sini agar bisa diklik sesuai dengan keinginan. Lalu ada J table di sini untuk membuat suatu tabel. Sini juga sangat banyak juga yang belum belum saya pakai juga seperti list. Ini seperti list untuk list item agar bisa diklik. Lalu ada juga text area. Jika text field di sini terlalu membutuhkan seperti paragraf, sangat membutuhkan text area. Lalu ada juga scroll bar ini untuk jika membutuhkan scroll seperti yang ada di sini, scroll bar ya disediakan juga di Java Swing. Lalu ada juga text pen, lalu ada juga checkbox juga ada di sini untuk centang. Lalu ada toggle button juga di sini. Combo box juga ada di sini agar bisa dia drop down ke bawah. Jadi menurut saya eh, Java Swing yang sudah disediakan di sini itu sudah sangat lengkap dan sudah sangat cukup untuk membuat program GUI berbasis Java sehingga bisa memenuhi kebutuhan pengembangan aplikasi desktop. Oke, kita langsung masuk ke dalam analisis yang kedua, yaitu jelaskan hubungan antara komponen Java Swing dengan event listener. Nah, jadi gini, Java Swing itu yang ada di sini, semua yang ada di sini. Nah, jadi Java Swing di sini itu bisa merespon tindakan dari pengguna, misalkan tombol tambah atau reset ini diklik akan terjadi apa, atau isi teks, atau kita menginput di sini, seperti di J text field. Nah, supaya program itu bisa tahu atau sistem itu bisa tahu apa yang kita inginkan. Nah, ada yang namanya event listener. Nah, jadi event listener dan juga Java Swing ini langsung terhubung yang ada di kode source ini. Nah, jadi ketika kita ingin mengklik tambah contohnya. Nah, mengklik tambah ini, button tambah ini, maka akan terjadi hal-hal yang sesuai dengan yang kita inginkan yang ada di sini. Seperti kita eh, button tambah ini akan membuat agar data yang di data itu bisa ditambahkan di database sesuai dengan yang ada di sini. Nah, jadi kalau misalkan ini datanya hilang, maka tidak akan terjadi sesuai yang kita inginkan. Contoh, jika kita tidak ada di sini, lalu kita muat, nah, kita lihat di sini. Misalkan nih, data tambah, kita upload judul, dan segala macamnya, lalu kita tambah. Nah, tidak akan terjadi apa-apa. Karena event listener-nya tidak ada. Jadi itu hubungan antara komponen Java Swing dan juga event listener. Jadi hubungan mereka itu tidak bisa dilepas. Itu ibaratnya. Jadi kayak Java Swing itu untuk GUI depannya, event listener itu untuk yang belakangnya. Apa yang akan terjadi jika Java Swing ini ditekan, jika Java Swing ini diklik, dan sebagainya. Oke, analisis saya yang ketiga dan juga sekaligus yang keempat, yaitu jelaskan karakter layout manager yang saya gunakan dan juga apa perbanding atau perbedaan layout manager saya dan juga layout manager yang
eh, lainnya. Nah, layout manager yang saya gunakan yaitu Absolute Layout yang kita bisa cari di sini, Absolute Layout. Nah, jadi Absolute Layout ini kita bisa drag and drop sesuka kita di sini sesuai dengan keinginan kita, eh, dan diatur secara manual di GUI Builder ini. Nah, kelebihannya itu kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Namun kekurangannya yaitu layout ini, ketika jendelanya berubah atau kita membutuhkan yang responsif, ini tidak bisa responsif sama sekali. Nah, kita ambil contoh saja. Contoh ini ya. Nah, kita ambil contoh saja ini data buku. Ketika kita perbesar ya tetap segini-segini saja. Kita kecilin ya tetap segini-segini aja. Ini yang maksudnya absolute layout. Dia tidak berubah. Data buku ini, tabel buku tidak berubah. Tetap di sini, tetap di sini. Nah, dia tidak akan berubah meskipun kita perbesar atau kita perkecil. Misalkan kita perbesar di bagian sini, dia akan tetap segini-segini saja. Nah, itu dia absolute layout. Nah, perbedaannya absolute layout dengan eh, layout yang lain. Nah, jadi kita bisa melihat beberapa layout sini seperti border layout, box layout, card, card layout, flow layout, grid back layout, grid layout, null layout, over layout. Nah, kalau misalkan contoh flow layout, nah dia bakal menyusun komponen secara horizontal dan otomatis pindah baris. Nah, jadi dia bakal seperti ini, nyusunnya secara horizontal, horizontal nih. Nah, kalau border layout, sorry, kalau border layout, nah dia membagi area menjadi 5 bagian, dan otomatis menyesuaikan ukuran komponen di setiap bagiannya. Lalu grid layout menyusun komponen dalam bentuk grid ukuran sel yang sama. Nah, kalau grid layout ini seperti ini deh. Jadi meskipun layout itu mudah digunakan saat mendesain GUI secara visual, tapi kalau kita membutuhkannya untuk contohnya untuk hal-hal yang responsif, dia tidak akan mudah untuk digunakan. Jadi itu kelemahan dari absolute layout dan agak kurang fleksibel untuk berbagai layar. Itu saja analisis dari saya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai implementasi program GUI menggunakan Java Swing, lengkap dengan exception handlingnya, dan penggunaan layout manager. Semoga penjelasan saya bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana program ini bekerja. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian saya. Salam hormat dari saya, Stanley. Terima kasih.